Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igi Dinaya Wiratama dengan NPM 23550310005. Di sini saya akan menjelaskan tentang PLC untuk memenuhi kuis PLC dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ivan Saputra STMT. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah PLC. Sejarah PLC atau Programmable Logic Control ini bermula dari pada akhir dekade 1960 di Amerika Serikat ketika industri manufaktur, khususnya sektor otomotif, mengalami peningkatan kebutuhan akan sistem kontrol yang lebih fleksibel dan efisien. Pada masa itu, perubahan besar seperti General Motors menghadapi permasalahan dalam penggunaan sistem kontrol berbasis relay elektromekanis yang sangat kompleks, sulit dimodifikasi, dan memerlukan biaya perawatan yang sangat tinggi. Setiap perubahan pada proses produksi mengharuskan teknisi untuk melakukan pengkabelan ulang dan memakan waktu dan berisiko kesalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkanlah konsep pengendali berbasis program yang dapat diubah tanpa harus mengganti perangkat keras. Perusahaan Modicon kemudian memperkenalkan PLC pada tahun 1968 yang dikenal sebagai Modular Digital Controller. Sejak saat itu, PLC terus mengalami perkembangan mulai dari peningkatan kapasitas memori, kecepatan pemrosesan, hingga kemampuan komunikasi dengan perangkat lain melalui jaringan industri. Saat ini PLC telah menjadi tulang punggung dalam sistem otomatis modern dan banyak digunakan dalam berbagai sektor industri seperti manufaktur, energi, hingga pengolahan air. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian PLC dan apa itu PLC. PLC atau Programmable Logic Control merupakan suatu perangkat elektronik digital yang dirancang khusus untuk mengendalikan proses otomatis dalam lingkungan industri. PLC ini bekerja dengan cara menerima sinyal input dari berbagai sensor seperti sensor suhu, tekanan, atau level cairan. Kemudian memproses sinyal tersebut berdasarkan program yang telah disusun oleh pengguna dan akhirnya menghasilkan sinyal output yang dapat mengendalikan perangkat aktuator seperti motor listrik, katup atau valve, atau sistem pencahayaan. PLC ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai komputer industri yang memiliki ketahanan tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu tinggi, kelembapan, getaran, serta gangguan elektromagnetik. Selain itu, PLC juga menggunakan bahasa pemrograman khususnya seperti ladder diagram, function block diagram atau FBD, dan structure text yang memudahkan teknisi dalam merancang serta memodifikasi sistem kontrol. Dengan karakteristik tersebut, PLC sangat cocok digunakan untuk sistem yang membutuhkan keandalan tinggi dan operasi yang berkelanjutan. Pada PLC ini memiliki kelebihan seperti memiliki keunggulan menjadikan pilihan utama dalam sistem otomatis, dan salah satunya memiliki kelebihan utamanya yaitu fleksibilitas, di mana perubahan logika kontrol dapat dilakukan hanya dengan memodifikasi program tanpa perlu perubahan fisik pada rangkaian. Selain itu, PLC dirancang untuk memiliki ketahanan tinggi terhadap kondisi lingkungan industri yang keras sehingga mampu beroperasi secara stabil dalam jangka waktu yang lama. PLC juga dapat mengurangi kompleksitas pengkabelan dibandingkan sistem relay konvensional sehingga memudahkan proses instalasi dan perawatan. Dalam hal troubleshooting juga, PLC ini menyediakan fitur diagnostik yang memungkinkan teknisi untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dengan cepat. Keandalan yang tinggi serta kemampuan beroperasi secara terus-menerus tanpa gangguan menjadikan PLC yang sangat cocok untuk aplikasi kritis. Selain itu, PLC juga memiliki kekurangan seperti memiliki keterbatasan. Salah satu kekurangannya yaitu biaya awal yang sangat tinggi, terutama untuk sistem berskala kecil yang sebenarnya tidak memerlukan kontrol kompleks. Selain itu, penggunaan PLC juga memerlukan keahlian khusus dalam hal pemrograman dan konfigurasi, sehingga tenaga yang kerja terlatih. Dalam beberapa kasus, PLC juga memiliki keterbatasan fleksibilitas dibandingkan sistem microcontroller.
terutama dalam hal pengembangan fungsi yang sangat spesifik dan non-standar. Ketergantungan terhadap vendor tertentu juga menjadi salah satu kendala karena setiap produsen PLC biasanya memiliki perangkat lunak dan standar yang juga berbeda. Selain itu, beberapa tipe PLC yang lama kemampuan upgrade perangkat keras maupun perangkat lunaknya cukup terbatas. Kemudian PLC ini juga memiliki perbandingan dengan microcontroller yang diantara lain PLC dan microcontroller ini merupakan dua jenis yang perangkatnya sama-sama digunakan dalam sistem kontrol, namun memiliki karakteristik dan tujuan dan penggunaannya yang berbeda. PLC ini dirancang khusus aplikasi industri dengan keandalan tinggi, kemudahan pemrograman, serta kemampuan bekerja dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Bahasa pemrograman yang digunakan pada PLC ini seperti ladder diagram yang menggunakan oleh teknisi sehingga menyerupai rangkaian listrik konvensional. Sementara itu, microcontroller ini merupakan sistem embedded atau sistem tertanam yang lebih fleksibel dan umumnya digunakan berbagai aplikasi seperti perangkat elektronik konsumen, sistem IoT, dan prototipe. Microcontroller ini biasanya diprogramkan menggunakan bahasa C atau assembly yang memberikan kontrol lebih mendalam terhadap perangkat keras, namun membutuhkan pemahaman yang lebih kompleks. Dari segi biaya, microcontroller cenderung lebih murah dibandingkan PLC sehingga cocok untuk proyek skala kecil atau penelitian. Kemudian pada gambar ini saya akan menjelaskan salah satu implementasi PLC atau Programmable Logic Control yang sangat krusial sebagai pusat kendali untuk mengkoordinasi seluruh elemen dan sistem otomatis logistik ini. Jadi secara spesifik kita bisa melihat antara interaksi antara lengan robot paling kanan dengan kotak karton di atas conveyor roller. PLC ini berperan penting dalam mengatur seluruh operasional secara real time. Jadi implementasinya itu yang pertama, PLC bertindak sebagai otak yang mengelola sistem keamanan dan interlocking menggunakan sensor tirai cahaya atau pemindai laser yang tidak terlihat pada gambar. PLC juga memantau area kerja robot sehingga jika ada manusia atau objek asing memasuki daerah berbahaya tersebut, PLC akan langsung memutus aliran daya ke motor robot dan juga memastikan unit tersebut berhenti secara instan dan juga mencegah kecelakaan berat. Dalam operasional normal PLC tersebut mensinkronkan gerakan lengan robot yang kompleks ini dengan kecepatan conveyor roller di bawahnya. Ketika sensor fotoelektrik mendeteksi kotak karton telah mencapai posisi optimal, PLC akan mengirimkan sinyal presisi ke servo drive robot dan memerintahkannya untuk menjepit atau gripper dengan kecepatan dengan posisi yang sangat akurat untuk mengambil kotak tersebut tanpa merusaknya. Setelah kontak terangkat, PLC akan mengatur koordinat dengan gerakan robot untuk memindahkannya ke tujuan berikutnya. Sambil memastikan lengan robot ini tidak bertabrakan dengan lengan robot lain, PLC juga pada ini menciptakan sebuah tarian mesin yang harmonis dan efisien. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk pemaparan tentang PLC ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.